يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ibati fillah, azani Allah wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mengolok-olok agama Islam atau syiar-syiar Islam, sahabat ya, atau mengolok-olok dalam hal agama itu bahayanya sangat besar. Bisa jadi tanpa kita sadari kita sudah murtad atau keluar dari Islam. Seperti video yang akan saya tampilkan dalam pertemuan kali ini, sahabat ya, dimana di sini ada dua video yang katanya mereka ini mengaku paling sunnah dan bergelar aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bisa-bisanya, sahabat ya, mereka mengolok-olok seperti memainkan bacaan Al-Quran, yang mana di sini mereka sengaja membuat orang lain tertawa hanya karena hiburan, sahabat ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan, sahabat ya, apalagi yang kita bisa banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jika Al-Quran saja pegangan kita sebagai seorang muslim itu kita olok-olok, bukan malah mentadaburi Al-Quran, tetapi mereka seolah Al-Quran itu mereka jadikan puisi atau dongeng dan hiburan saja. Coba kita simak saja, sahabat ya, bagaimana dalam dua video ini ada segerombolan orang yang mengolok-olok bacaan Al-Quran sengaja untuk membuat orang lain tertawa. Dan jika di antara kalian tidak suka dengan jus alpukat, jus tomat di Indomaret ada. Kalau tak suka jus-jusan, minumlah Coca-Cola. Dan jika kalian tidak suka dengan jus-jusan, pabrik Coca-Cola menerima lowongan kerja. Aku lek ngono mangano. Leka gelem mangan tapi ngombe, mangan no semongko. semangkok dari wapuk Dan bongko. ada tukaran sih kira kirain orang kali sodakola pada anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Kamalan. Aduh. Mak bisa hilang tuh. Nudin nyere. Eki banget temekap kapangin. Sarina. Tasing salalapan. Oh iya. Ya, temu. Qamatan
Hah? Apa artinya? Ntar ke alas raja, tak tahu jutatmu kamacan tol bulu namira. Mengerikan sahabat ya, apa yang mereka lakukan itu tidak lebih hanya ingin mempermainkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu saja ini menghina Al-Quran itu sendiri dan mereka memperolok-olok agama mereka sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal sahabat ya, bahaya kita menghina atau mengolok-olok segala sesuatu ibadah di dalam Islam bisa terjerumus kepada kekafiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah sahabat ya, ayat 65 dan 66. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Tidak perlu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dalam ayat ini sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan bahwa memperolok-olok agama Islam itu bisa menyebabkan kekafiran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa asatizah berikut ini sahabat ya, yang mana di sini bahayanya mengolok-olok agama Islam atau ibadah-ibadah di dalam Islam. Kita simak videonya. We're going to look at mockery and mocking al-Islam and how it is major disbelief. Mocking Islam in any way, shape or form. So somebody mocks the beard, somebody mocks the niqab or the hijab, somebody mocks fasting, somebody mocks the Kaaba or mocks the Salah. Anything to do with the religion. If you joke about anything to do with the religion, whether you are serious, whether you know or whether you don't know, you have left the fold of al-Islam. I need you to understand this, that joking about the religion in any way, shape or form, it makes a person leave the fold of al-Islam regardless of intention, regardless of whether he knows or whether he doesn't know. Ignorance is not an excuse when it comes to joking about the book of Allah, the Sunnah, joking about the companions, joking about the prophets. Allah says, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. See, is it concerning Allah, His signs, verses, proofs, evidences, Islam, and His messenger, you are mocking? Do not apologize. You have disbelieved after your belief. Allah called it kufr, and you all know the story of the munafiqeen concerning this particular ayah. So we cannot make fun of the sunnah. If we don't have a beard, we don't make fun of someone who has a beard. If we cannot keep our pants above the ankles, we don't make fun of someone who keeps his pants above his ankles, because these are from the teachings of Islam. If we have shortcomings, we seek Allah's forgiveness, we try to change our ways. But we need to be careful of going to the opposite extreme and making fun of the people who adhere to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah told us in the Quran that these people will be in Jahannam. Apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran? Barakallahu fikum. Iya. Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Termasuk mengolok-olok agama. Dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ya, tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain, baru boleh duduk. Ini nggak boleh kita ikut duduk di dalam majelis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama. Nggak boleh duduk, diharamkan. Sebenarnya orang yang memperolok-olok agama itu murtad. Kalau dia muslim ya, dia murtad, tapi penyebabnya adalah memperolok-olok. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak diminta untuk bertobat, tapi dibunuh langsung.
Seperti tadi yang sudah kita bahas. Walaupun sebagian ulama berpendapat dia diminta taubat, mamanya dia taubat agar dia bertobat kembali kepada Allah SWT, tapi hukumnya tetap dibunuh. Itu kalau dia tobat ya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia bertobat, itu hukum antara dia sama Allah SWT, tapi vonis di dunia tetap dibunuh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, artinya dia nggak diterima tobat dia. Ini yang berkaitan dengan memperolok, mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi perlu dibedakan, sebenarnya ada yang sengaja dan ada yang bergurau. Tapi keduanya adalah sebuah dosa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang kita bahas hari ini berkaitan dengan memperolok, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulnya ya. Ini sesuatu yang besar. Kalau di Indonesia sekarang ada yang berkaitan dengan penistaan agama, ini termasuk penistaan agama, tapi kita tahu bagaimana orang yang menistakan agama di negeri kita, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib, bukan kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita bunuh dia, lalu kita mengatakan enggak, dia hukumnya memang seperti itu. Iya, memang hukumnya seperti itu, tapi kondisi pemerintahan kita tidak menjalankan hal itu. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat yang lebih besar nantinya. Akhirnya saling bunuh-bunuhan, karena ini fulan bunuh fulan, keluarganya datang bunuh fulan. Kekacauan yang akan terjadi, fitnah yang akan membakar kondisi masyarakat pada waktu itu. Maka serahkan kepada pihak yang berwajib ketika ada kondisi seperti ini, tapi tugas kita melaporkan. Jangan membiarkan. Melaporkan. Kalau kita membiarkan, kita termasuk nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan kepada agama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup sahabatnya, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bahaya ini, yaitu memperolok agama Islam atau ibadah-ibadah dalam Islam. Dan semoga kelak kita di akhir hayat nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.